Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Baik, kita lanjutkan lagi belajar baca kitab gundul pakai kitab takrib, dan ini video ke-8. Jadi bagi teman-teman yang belum lihat video ke-7, silahkan lihat dulu di channel ini, baru nyambung ke video ke-8 ini. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darini amin ya rabbal alamin. Lihat kalimat per kalimat yang saya tunjuk. Pertama, lihat kalimat ini. Ini saya berikan harokat faslun. Ujungnya pakai dhammah, dibaca rofa atau marfu. Kenapa dibaca rofa atau kenapa marfu? Karena faslun ini kedudukannya sebagai khobar. Khobar hukumnya marfu. Tanda rofa yang digunakan dhammah karena faslun adalah ismun mufrad. Nah, kalau faslun ini sebagai khobar, lantas mubtadanya mana? Nah, jawabannya mubtadanya dibuang. Kalau kita tampilkan kira-kira ini. Hadza faslun. Jadi hadza mubtada, faslun sebagai khobar. Faslun artinya hadza faslun, ini adalah sebuah pasal. Jadi faslun artinya pasal. Berikutnya ini saya berikan harokat wa. Wawu apa ini namanya? Karena yang di permulaan maka namanya wawu ibtidain atau wawu istinafin. Wawu ibtida artinya dan. Nah, setelah wawu ibtida ini kalimat berikutnya akan di-i'rab sebagai mubtada. Sehingga apa ini harokatnya? Saya berikan harokat al-istinja'u. Pakai dhammah. Kenapa enggak pakai tanwin ya? Karena ada alif lamnya ya, al-istinja'u. Begitu. Kenapa marfu? Kenapa dibaca rofa? Karena dia sebagai mubtada. Mubtada hukumnya marfu, tanda rofa yang digunakan di sini dhammah karena al-istinja'u ini adalah isim mufrad. Apa artinya? Artinya istinja. Istinja itu apa ya? Saya terjemahkan di sini istinja aja. Istinja itu toharoh ya, bersih-bersih. Nah, secara sorof istinja ini bentuk masdar dari istanja, yastanji, istinja. Berikutnya, karena ini sudah ketemu nih mubtada, maka kita tinggal cari khobar. Ini saya berikan harokat wajibun. Nggak pakai alif lam ya, sehingga dhammah wajibun. Dan juga tidak dimudhofkan kepada kalimat berikutnya, sehingga dhammah tain. Nah, wajibun ini dibaca rofa karena dia khobar. Ya, khobar hukumnya marfu, tanda rofa yang digunakan dhammah karena isim mufrad. Artinya apa? Artinya wajib. Istinja adalah wajib. Istinja dari apa? Min. Mina karena diwasolkan. Ini adalah harfu jarrin mabniun ala sukun, artinya dari. Kalau ada harfu jarrin, maka kalimat berikutnya majrurun biharfi jarrin. Sehingga ini harokatnya pastilah ujungnya kasroh. Al-bauli. Ini majrurun biharfi jarrin, tanda jar yang digunakan kasroh karena isim mufrad. Saya berikan kedudukan yang kedua, ma'tufun alaih. Ini sudah gampang, berarti teman-teman sudah bisa menebak. Pasti ada ma'tuf di depan. Artinya BAK, buang air kecil. Jadi istinja hukumnya wajib dari buang air kecil. Ya, buang air kecil. Nah, istinja berarti kalau sudah buang air kecil wajib istinja. Wajib bersih-bersih, wajib toharoh. Kemudian wa apa ini? Ini harfu atfin mabniun alal fathi. Artinya dan, yang huruf ataf ya, wa ataf ini. Kalau ini sudah diketahui wawu ataf, maka kalimat berikutnya pastilah ma'tuf. Tinggal ma'tuf alaihnya mana? Majrur, marfu atau mansub. Nah, maka ma'tuf itu akan mengikuti ma'tuf alaihnya. Tadi sudah saya berikan nih clue di sini. Ma'tuf alaih berarti ini al-bauli majrur, maka ini pastilah al-ghaiti. Al-ghaiti. Ma'tuf dia. Ma'tuf kemudian majrur. Kenapa majrur? Karena tabi'un lil majrur. Dia mengikuti yang majrur. Mana al-majrur ini? Al-bauli. Tanda jar yang digunakan kasrah karena isim mufrad. Artinya BAB, buang air besar. Sebenarnya al-ghait ini artinya makan al-munkhafid. Al-makan al-munkhafid. Jadi tempat yang rendah itu namanya ghait. Tapi kenapa sekarang artinya menjadi BAB? Karena dulu kalau orang mau BAB, dia mencari tempat yang rendah.
biar tidak kelihatan. Ya. Nah, itu namanya ghaid. Nah, secara sharaf ghaid ini adalah isim fa'il dari ghata yaghutu fahuwa ghaitun. Ya, ghaitun. Lanjut. Nah, ini sudah selesai sampai sini ya. Sudah bisa dipahami. Istinja hukumnya wajib. Baik dari buang air kecil dan juga buang air besar. Wa, nah ini baru lagi waw ibtida atau istinaf artinya dan. Kemudian ini pasti menjadi mubtada sehingga kita berikan harokat al-afdalu. Mubtada hukumnya marfu tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Artinya lebih utama dan lebih utama apa? An ini harfun nasbin wa masdarin. Dia menasobkan apa? Menasobkan fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'nya? Kalimat berikutnya. Yastanjia. Yastanjia ini adalah fi'lun mudhari'un kemudian mansubun bi an, ternasabkan oleh an. Tanda nasab yang digunakan lihat di sini fathah. Kenapa fathah? Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu kalau mansub ya dia tanda nasabnya dengan fathah seperti yaqdi an yaqdiya, yabki an yabkiya. Nah, kemudian saya berikan clue lagi nih, ma'tufun alaih, berarti teman-teman pasti akan mencari ma'tuf di depan. Artinya beristinja dan lebih utama ya, beristinja. Dia beristinja begitu, ada fa'il. Kemudian bil ahjari. Nah, ada dua kata ini, bi dengan al ahjari. Bi harfu jarrin mabniyun 'alal kasri, bi kemudian artinya dengan, al ahjari majrurun bi harfi jarrin. Maka ahjari ya. Kenapa enggak ahjarin? Nah, karena ada alif lamnya. Enggak boleh tanwin kalau ada alif lamnya. Kemudian tanda jarnya menggunakan kasroh karena jam'u taksir. Jam'u taksir kalau majrur tanda jarnya dengan kasroh. Teman-teman pokoknya harus hafal itu tanda-tanda i'rab ya. Silakan yang belum hafal balik lagi ke bagian tanda-tanda i'rab yang sudah saya posting baik di kitab Mutammimah al-Ajrumiyah ataupun di kitab Ajrumiyahnya. Sudah dua-duanya itu ada. Artinya batu. Ya, ahjar ini jamak dari hajarun. Musananya hajaroni, jamaknya ahjarun. Afwan nih, salah tulis nih. Jadi hamzah ini. Ini ra ya, ahjarun. Kemudian thumma. Thumma ini harfu atfin mabniun 'alal fathi. Kemudian artinya jadi huruf ataf ini ya, thumma ini. Berarti depan ada ma'tuf. Yutbi'a ha. Ini fi'lun mudhari'un mansub. Kenapa dia mansub? Yutbi'a. Ini dua kata kan, yutbi'a dan ha. Ya. Tiga sama dengan fa'ilnya. Kenapa yutbi'a? Kenapa mansub? Karena dia ma'tuf. Ma'tuf alahnya mana? Kalau fi'il, maka dia harus diatofkan kepada fi'il lagi. Mana fi'il? Ini. Yastanjia. Sehingga yutbi'a ini ma'tuf alahnya adalah yastanjia. Jadi fi'il harus ke fi'il. Jangan fi'il diatofkan kepada isim. Nggak bisa itu. Kecuali isim diatofkan ke fi'il yang ditakwil dengan isim. Itu baru bisa. Yutbi'a. Kemudian haknya adalah maf'ul bih fi mahalli nasbin, artinya menyertakannya. Kemudian menyertakannya bi ini adalah harfu jarrin mabniun 'alal kasri, artinya dengan al-ma'i majrurun bi harfi jarrin, tanda jar yang digunakan kasrah karena isim mufrad artinya air. Jadi kalau diterjemahkan wal afdalu dan yang lebih utama ayastanjia hendaknya beristinja seseorang itu bil ahjari dengan batu ya. Summa kemudian yutbi'aha bil ma'i kemudian menyertakannya dengan air ya. Jadi di sini dikatakan kan istinja itu wajib dari buang air kecil dan juga buang air besar ya. Dan yang lebih utama dia beristinja dengan batu terlebih dahulu kemudian baru dengan air. Nanti kalimat berikutnya masih ada ya. Kalau ingin meringkas, kalau ingin lebih sederhana, maka mana yang afdol, batu atau air. Insyaallah akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab ya kalau saya bisa menjawab insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan tulisan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.